kesamaan kesamaan visi lah di dalam pengamanan TACB masuknya Bu ya. Warisan budaya WBTB ya, Wisata Benda ini kan. Nah, ini juga perlu sekali diberikan pemahaman kepada kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini pembuatan soal itu berapa ratus soal, Bu? Kok sampai berminggu-minggu ya? Sebetulnya Pak, nggak berminggu-minggu, mungkin 1 minggu ini Pak, itu kan diminta itu 100 soal sebetulnya, tapi ketika kita cek, itu kan dari yang tadi aja dari yang 100 itu paling setengahnya gitu, 50. Oh, oke. Sampai terus ke Siap. validasi Pak. Insya Allah selesai. Oke, siap. Soalnya kan minggu kemarin kan di pembahasan itu juga sama, minggu ini juga sama, dan minggu ya akan juga sama kan, saya hitung udah 3 minggu gitu. Oke, dikonsentrasi dulu Bu ya, yang itu supaya selesai untuk soal, supaya tidak berlama-lama. Berikutnya ini berkaitan dengan riksa budaya Bu, ini memang sangat bergantung sekali dengan kesiapan dari pimpinan kan di dalam pelaksanaan. Ini Pak Sekdis nggak tahu nih, ini kan berkaitan dengan penyerapan anggaran Pak. Ya, jadi seolah-olah nanti kita ini penyerapan anggarannya lambat. Karena memang ada beberapa kegiatan yang memang sangat bergantung sekali dengan kesiapan pimpinan di dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang bisa diberikan pemahaman, terutama ke inspektorat gitu kan. Supaya inspektorat juga jangan tiba-tiba muncul penilaian kita merah atau kuning. Padahal sebetulnya kita sudah pengen mengakselerasi gitu kan. Namun demikian karena kondisi yang tidak memungkinkan, bergantung dengan jadwal pimpinan, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Yang penting gini Bu poinnya, bahwa di akhir tahun penyerapan kita bisa maksimal Bu, kalau seandainya memang ini disesuaikan dengan kondisi pimpinan. Nah, tapi begini juga Bu, pastikan kembali kepada tim ya yang ada di Pakuan, kalau seandainya ini tidak mungkin dilaksanakan, kan segera kita mengantisipasi Bu pergeserannya kemana gitu kan. Nah, ini tolong juga disikapi Bu ya, segera dikomunikasikan sehingga di perubahan anggaran kalau memang tidak dilaksanakan kita bisa geser ya Bu ya. Mangga atur nuhun Bu Febi, Pak Sekdis. Siap. Atur nuhun Pak Kadis atas arahannya untuk paparan dari bidang kebudayaan. Dan selanjutnya dari Inpar Pak Kadis Ministro Setiap Pak dari paparan. Silakan Bapak Musyaga. Baik, atur nuhun Pak Sekdis, yang terhormat Pak Kadis, Bu Febi, Pak Eri, Pak Sekdis dan rekan-rekan semuanya, ini menyampaikan laporan mingguan di minggu yang lalu. Lanjut. Nomor 1, nomor 2 Pak hanya menghadiri undangan. Yang pertama undangan mengenai film di Kabupaten Karawang yang rencananya akan roadshow di 27 kabupaten kota, tetapi akan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di kabupaten kota. Yang kedua juga menghadiri undangan kegiatan lomba cipta soundtrack dari film tentang pulang. Jadi sudah ditetapkan pemenang-pemenangannya, dan dari mereka juga diharapkan dari Disparbud Jabar ada dukungan mengenai pembuatan soundtrack di film sebagai salah satu dari subsektor ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, lanjut Pak, pembahasan internal perizinan Holy Wing. Holy Wing ini cukup berkembang Pak Kadis, perlu diinformasikan. Jadi kalau yang kemarin kita teliti adalah salah satu Holy Wing di Kota Bandung, di daerah Sukajadi, namanya PT Sayap Suci Bandung. Nah, ternyata di Kota Bandung juga ada Holy Wing yang lain, di Pascal 24. Kemudian di Kota Bogor juga ada, dan di Kota Bekasi juga ada. Nah, selama ini perizinannya yang diterbitkan verifikasinya dari Disparbud Jabar adalah PT Sayap Suci yang ada di Sukajadi. Sedangkan ketiga tempat yang lainnya masih menggunakan perizinan yang lama. Jadi TDUP nama izinnya, dan ada tekanan dari kabupaten kota untuk bisa menutup Holy Wing di luar izin yang diterbitkan dari kita, khususnya yang Kota Bogor. Nah, Kota Bogor kemarin ada kesalahan sistem, Pak Kadis dapat disampaikan bahwa pada tanggal 30 Juni ya, 30 Juni itu Holy Wing
Kota Bogor pernah menyampaikan permohonan, tetapi 30 Maret menyampaikan permohonan, tetapi permohonannya hanya stuck di layarnya PTSP sehingga tidak muncul di sistem kita, Pak. Nah, ini diindikasikan adalah kesalahan sistem. Nah, dari PTSP Kota Bogor menyampaikan permohonan untuk pencabutan dari kita. Nah, atas dasar itu karena di sistem kita tidak bisa muncul trackingnya, Pak, sehingga kita kembalikan ke PTSP. Jadi kita hanya terbitkan surat pernyataan bahwa permohonan tanggal 30 Maret dari PT Holywing Kota Bogor itu belum pernah ditindaklanjuti untuk diverifikasi sertifikat standarnya. Nah, terus yang keempat adalah menerima kunjungan dari GTP Coffee, kebetulan putranya Pak Erik, ini salah satunya. Ini juga bagus Pak Kadis, jadi dia punya konsep tentang circular economy, di mana dari sisi kopinya juga berjalan, kemudian dari desain produknya juga berjalan, dan dari limbah-limbah kopinya juga disalurkan menjadi produk-produk ekonomi kreatif. Harapan dari GTP Coffee bahwa Disparbud bisa memfasilitasi dan menyambungkan ke industri yang lebih besar. Lanjut. Nah, kemudian yang kelima ini sama tadi nomor 1, ini diulang kayaknya Pak ini. Lanjut. Ini tim yang terakhir hari Senin. Lanjut. Nah, hari Selasanya kemudian pembahasan evaluasi kinerja semester 1. Itu nyusun bahan-bahan yang disampaikan di hari Jumat kemarin. Kemudian pengembangan pariwisata berbasis HAM. Ini juga akan disosialisasikan kepada pihak terkait standar-standar apa saja yang masuk di dalam klasifikasi HAM tersebut. Kemudian hari Selasa, tim Bu Heni juga melakukan visitasi ke CV Sahaya, KBLI-nya Jasa Boga ya. CV Cahaya sudah memenuhi persyaratan serta dipertimbangkan untuk diterbitkan standar sertifikat usahanya. Lanjut. Kemudian hari Selasa juga membahas webinar ekonomi kreatif nasional sesuai arahan Pak Kadis. Mungkin ini akan disampaikan secara detail konsepnya. Jadi ada beberapa pertimbangan dari sisi mana, salah satunya dari sisi mana Pak Gubernur akan menyampaikan materinya. Apakah Pak Gubernur menyampaikan tentang pembentukan ekosistem aircraft di Kota Bandung, atau ada materi-materi lain yang lebih seksi yang akan disampaikan Pak Gubernur. Mungkin nanti arahan dari Pak Kadis juga seperti apa materi yang Pak Gubernur akan sampaikan di webinar nasional. Nah, kemudian Selasa juga Untek Digital Marketing bagi pelaku aircraft di Kabupaten Bogor. Saat itu saya yang hadir, Pak Kadis menyampaikan tentang pengembangan digital marketing dalam pelaku ekonomi kreatif. Lanjut. Di hari Rabu kemudian kemarin ikut juga rapor P3DN. Nah, P3DN perlu kita sampaikan bahwa Disparbud tidak masuk ke dalam tim P3DN, Pak Kadis, tetapi ada beberapa hal yang kita bisa masuk di dalamnya. Di antaranya yang sedang kami pikirkan adalah membuat katalog aircraft yang akan kita coba sampaikan ke kantor-kantor pemerintah dan BUMN serta BUMD. Kemudian hari Rabu siang audiensi dengan putri remaja dan putri anak, hadir 11 orang saat itu, dan harapan mereka bahwa putra-putri ini bisa dilibatkan dalam setiap kegiatan Disparbud. Kemudian yang kedua juga bisa diberikan rekomendasi untuk bikin video di destinasi. Ini sudah ditindaklanjut dengan bidang Despar. Lanjut. Nah, kemudian hari Rabu masuk ke rapat pembahasan dengan PTSP terkait perizinan bar. Jadi ini tindak lanjut dari isu Holywing yang berindikasi melebar ke jenis usaha bar-bar lainnya, karena memang ada perubahan sistem perizinan yang selama dari TDUP di masa lampau sekarang harus terdaftar melalui OSS RBA, artinya yang semula kewenangan kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi, dan ini
yang akan ditindaklanjut secara berkala untuk pengawasan ke lapangan. Lanjut. Nah, hari Kamis ini hanya menghadiri pameran di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Lanjut. Ini juga sama, masih Holy Wing, Pak Kadis, terkait pengawasan berkala. Kemudian hari Kamis Bu Kiki ditugaskan ke Jakarta untuk mengikuti sosialisasi pembuatan skenario. Saat itu narasumbernya Mira Lesmadan dan Riri Rija. Dan untuk tahun 2022 ini sudah ditetapkan 10 pemenang untuk lomba skenario ini, dan dua di antara skenario ini ada lokasinya di Jawa Barat. Nah, rencana tim ini akan survei di Jawa Barat. Jadi yang pertama itu terkait gedung tua sekolah dan hotel. Yang kedua apa mungkin? Yang keduanya tentang cagar budaya. Mungkin nanti ditindaklanjut dengan Bu Feby, cagar budaya apa yang bisa kita masukkan ke dalam lokasi survei yang diinginkan dari tim Kemendikbudristek. Nah, kemudian yang ke Kamis juga ada rapat advokasi pengukuran indeks kualitas jalan yang menyelenggarakan adalah Badan Penelitian Pengawasan Daerah. Jadi dari seluruh OPD perangkat daerah ini hanya 40% yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengisian indeks IKK. Dari Badan Penelitian masih memerlukan sosialisasi untuk bisa ditindaklanjuti di tiap peringkat daerah. Lanjut. Hari Jumat ini kegiatan dengan Pak Kadis kemarin, rapat evaluasi indikator kinerja semester 1 2022. Mungkin itu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, rencana ini Pak ya. Rencana untuk Inpar jadi hari ini ada survei untuk di kegiatan sertifikasi standar HSE. Kemudian besok hari Selasa juga ada kegiatan di Bogor, Pak Kadis di untuk bisa membuka kegiatan besok. Kemudian hari Kamis juga ada tindak lanjut dengan Kican Hub ke Bogor dan ke Purwakarta. Kemudian hari ini juga sudah tindak lanjut dengan Red Doors. Jadi Red Doors sudah bersedia, cuman baru bisa akan mengeksekusinya di minggu depan. Nah, kemudian hari Kamis juga ada beberapa tim yang ke lapangan untuk menyusun katalog storytelling Ekraf Jabar yang dikaitkan dengan P3DN tadi. Mungkin itu beberapa yang bisa disampaikan Pak Kadis. Mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kipar. Lalu kami mohon Permen Kadis untuk menyampaikan arahan. Mangga atur nuhun Pak Aga, Pak Sekdis. Sedikit saja dari saya. Pertama berkaitan dengan Ekraf yang P3DN tadi. Nah, ini kelihatannya memang domainnya ada di UMKM sih sebetulnya, supaya mereka mendorong setiap OPD untuk bisa membelanjakan anggarannya kepada produk-produk UMKM. Namun demikian, tugas kita adalah mencoba untuk menggali potensi-potensi industri kreatif Pak yang ada, sehingga ini salah satu bagian juga nanti selain juga untuk menguatkan untuk pengayaan P3DN juga sebagai salah satu daya tarik ya produk-produk unggulan lokal yang dimiliki setiap daerahnya. Ini kelihatannya memang perlu disatukan. Lalu berikutnya berkaitan dengan Holy Wing. Nah, ini Holy Wing juga tetap kalau saya sih berpikiran ini mesti berkumpul semua ya. Karena ini keterkaitan masalah ketenaga kerjaan juga. Nah, mudah-mudahan ini sudah tersampaikan pada saat rapat ini, diingatkan bahwa ketika menutup Holy Wing tersebut, ini bukan berarti saya setuju untuk Holy Wing terbuka, tetap ada sanksi-sanksi yang mesti diberikan. Namun demikian,
alangkah baiknya kalau dipikirkan juga dengan tenaga kerja yang bekerja di tempat tersebut. Nah, Pak Aga, untuk aktivasi gedung, kan besok itu ada rencana kegiatan pembukaan ya, pembukaan Creative Center Workshop. Kelihatannya saya tidak bisa, barusan saya dipanggil untuk ikut di Kapim 1 di Jakarta. Jadi dibuka aja oleh Pak Aga, katanya saya langsung dari Cianjur ke mana, ke Jakarta. Jadi 1 minggu ini Pak Sekdis, saya titip Pak Sekdis di kantor, karena saya seminggu ini saya standby di Jakarta, Pak. Enggak, turun. Saya barusan nerimanya informasinya. Turun, itu saja saya kira, Pak Aga, tolong dikawal terus apa yang sudah dilakukan, dan progress report selalu sampaikan kepada saya walaupun saya nggak ada di tempat. Ya. Siap. Oke, Bang. Nun. Terima kasih Pak Kadis atas sarannya untuk bidang impar. Dan selanjutnya untuk bidang keempat pemasaran, silakan Pak Anas atau dari mana nih? Kedengaran? Pak Gorowo. Laporan mingguan dari dan rencana kegiatan bidang pemasaran. Next, di hari Senin di minggu ini Pak, mohon izin ada dari hari Senin sampai hari kemarin, hari Minggu mungkin pasti telah melakukan perjalanan dinas ke prefektur Shizuoka, Kanada Pak, untuk melaksanakan promosi dan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif Pak. Mungkin sekarang masih belum bergabung karena memang baru pulang. Di hari Senin ada update data POI rumah sakit untuk website Web Jabar Tourism Center khususnya untuk Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kota Cirebon. Kemudian melaksanakan pekerjaan persiapan acara Kemenhukam. Kemarin itu bidang pemasaran mendapatkan tanggung jawab membuat video untuk pemutaran video di acara tersebut, kemudian membuat digital backdrop di acara tersebut. Lanjut. Kemudian ada giat kepala dinas ini yang tentang lingkup pariwisata sama bidang-bidang yang lain. Kemudian yang nomor 2 tentang berbasis HAM juga, ini kita melaksanakan persiapan dengan panitia dari Biro Hukum dan Panitia Internal dari Sekolah. Selanjutnya, kemudian ada audiensi dengan Pangandaran, ini mengenai PNS Asia dan telah dikoordinasikan. Sekarang tim sedang membuat analisa tentang event tersebut Pak, akan dilaporkan. Kemudian nomor 4 melaksanakan kegiatan prefektur Nara, ini pasti sudah mulai terbang, dan pertemuan di Ewa Holding, perusahaan tentang hospitality Pak di Shizuoka. Kemudian pembuatan video background, ini yang background yang tadi telah dilaksanakan. Lanjut. Kemudian membuat paparan singkat ini tentang aplikasi pemasaran Pak, untuk koordinasi dengan Diskominfo. Nomor 7 update data amenity untuk rumah sakit, ini khususnya di Kabupaten Bekasi Pak, sudah dilaksanakan. Kemudian nomor 8 presentasi, ini datang langsung Pak, ada semacam memproduksi, penawaran, dan kami sudah arahkan ke bidang industri karena memang isinya lebih ke ekonomi kreatifnya Pak. Jadi datang langsung kami menikmati itu, kemudian diarahkan ke bidang. Lanjut. Loncat kayak ini. Udah lanjut aja, dilanjut. Ini loncat, Iya, loncat. Belum. Ini loncat terus, lanjut. Bebas aja. Lanjut. Di aplikasi ada. Dia loncat, lanjut. Terus.
Pencetin yang UPTD terus. Nah ini ada yang barusan. Nah itu. Oke, di hari Jumatnya ada yang pertama ada virtual undangan dari diseminasi dari Diskominfo, Pak. Ini merupakan email yang jaringan tertutup secure, jadi untuk memproteksi data-data yang pemerintahan di kita. Ini sudah dilakukan koordinasi lebih lanjut. Kemudian ada English class juga di bidang pemasaran. Kemudian ada undangan gubernur. Ini adalah pelaksanaan top 110 event yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu dan dihadiri secara online oleh pemasaran. Di hari Kamis menghadiri Festival 7 Sungai Desa Wisata Cibulu. Ini masuk dalam 50 kalender of event Jawa Barat, Pak, dari Kabupaten Subang, dan dilakukan juga konten media untuk event ini, Pak. Kemudian ada undangan pelaksanaan gelar produk pasar tani, itu di Dinas Tanaman Pangan, Pak, sudah dihadiri juga. Next. Kemudian sama Dinas Tanaman Pangan untuk produk pasar tani dan selesai sampai juga. Kemudian ada undangan dari BPPD. Ini terkait TCC juga, Pak, Tourism Crisis Center. Dan yang ketiga yang tadi. Oke, next. Kemudian pertemuan KJRI itu telah dilaksanakan pertemuan sekaligus dekan peneliti sosial kultural dari Universitas Shizuoka. Ini ada rencana juga, Pak, untuk Asia East Congress di Jepang ini, di sister provinsi ini akan diadakan di Bandung, yang diadakan oleh Biro Kerjasama Biro Pemda. Nah, kita nanti akan ikut mendukung untuk menyusun travel pattern selama delegasi-delegasi dari East Asia Congress ini di Bandung. Jadi nanti akan ada output travel pattern yang akan kita susun di dalam output kepulangan delegasi dari Jepang. Kemudian di nomor 5, undangan Seta Jabar, evaluasi kinerja semester 1 bersama Pak Kadang juga. Next. Ini agenda untuk minggu depan, Pak. Tapi mungkin mohon izin akan ada diklat, kemudian ada rapat dengan Asita, kita sedang konfirmasi ulang, Pak. Kemudian persiapan rapat F8 Makassar, ini masih digodok di internal pemasaran, Pak. Jika sudah siap, nanti bidang-bidang akan kita turun undang. Kemudian di 16 Juli ada undangan open battle dari Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Mungkin itu dari bidang pemasaran, Pak. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih Pak Anas dari bidang pemasaran. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Kadis. Baik, kita turun Pak Sekdis, Pak Anas. Saya kira dari pemasaran sudah cukup ya, cuman untuk kegiatan nih dengan Asita ditunggu aja lah. Nah, apa tadi ya, saya kelewat tuh. Sementara cukup, Pak, untuk pemasaran. Silakan lanjut, tadi kalau ingat saya potong. Oke, enggak, lanjut. Terima kasih Pak Kadis. Nah, tadi Zoom kadang-kadang jangan maksa nggak bisa, Pak. Mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan Bapak satu-satunya KUPT dan Bapak Erik, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadis ya, Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama rekan-rekan sekalian. Sekarang saya akan coba memaparkan laporan mingguan dari tanggal 4 sampai 8 Juli. Ya. Yang pertama, kami mengikuti kegiatan Rapim yang rutin dilaksanakan mingguan di Sparbud. Selanjutnya adalah kegiatan yang rutin juga ini dilaksanakan di museum tentang konservasi koleksi museum. Di antaranya diadakan pengecekan suhu, pemeliharaan dan restorasi yang ada di museum.
Di samping itu juga kita melaksanakan layanan informasi dan sekarang juga sudah mulai menerima kunjungan dari masyarakat yang berkunjung ke museum dan juga memberikan layanan informasi juga. Ada mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan penelitian juga di museum. Dan ini kemarin juga ada rombongan dari Kudus ya, dari Kabupaten Kudus Pak, yang berkunjung ke museum. Selanjutnya di hari Selasa itu ada rapat koordinasi audisi persiapan audisi paduan suara DBN 2022. Ini kemarin melalui Zoom dengan Kemendikbudristek bahwa hasilnya bahwa untuk Jawa Barat untuk audisi GBN ini akan dilaksanakan secara luring dan daring, dan di samping itu juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mengantar para peserta yang putusan dari Jawa Barat ke Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2022 dan menjemput kembali tanggal 19 Agustus 2022 dan menyediakan pakaian adat untuk masing-masing peserta terpilih. Dan kita tindak lanjutnya adalah akan diadakan technical meeting tanggal 19 Juli 2022, 19 Juli di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Di hari Selasa juga tanggal 5 Juli kemarin bahwa di museum menjadi salah satu lokasi untuk perencanaan pariwisata berbasis HAM yang diadakan oleh Sekda Biro Hukum khususnya. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut juga dihadiri oleh rekan-rekan bidang-bidang yang disebut dan berlangsung dengan berjalan dengan lancar. Pada hari Kamis, ya, kami khususnya dari UPTD diundang rapat di sekretariat khususnya dengan Bapak Kadis dan Sekdis, yaitu dengan perencanaan juga saat itu adalah membahas tentang kegiatan tahun 2023 yang bersumber dari DAK. Dan tindak lanjut kami akan melaksanakan kegiatan tahun 2003 yang bersumber dari DAK ini sesuai dengan arahan dari pimpinan. Di hari Kamis juga, tanggal 7, kita menghadiri undangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura seperti dengan bidang-bidang yang lain dan sudah dihadiri. Ya. Untuk di hari Jumat, kita juga mengadakan rapat evaluasi kegiatan UPTD tahun 2022 yang dipimpin oleh Pak Kadis dan juga dihadiri Pak Sekdis perencanaan dari UPTD. Di antaranya yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan di semester 2 yang bersumber dari APBD yang dimungkinkan mungkin nanti akan diadakan perubahan. Jadi mungkin nanti kita akan mengadakan konsultasi ke Jakarta terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin bisa dilaksanakan di semester 2 ini. Selanjutnya di hari Jumat juga kita menghadiri rapat evaluasi kinerja semester 1 di ruang rapat Papandaian Gedung Sate juga dengan rekan-rekan dan Pak Kadis. Ya, next. Nah, sekarang ini rencana mingguan dari tanggal 12 sampai 16 Juli ada 3 rencana yang baru kami bisa sampaikan. Yang pertama adalah ini kegiatan rutin yang tadi dari konservasi koleksi Museum Sri Baduga. Yang kedua di Rabu 13 Juli kita akan mengadakan rapat persiapan kegiatan Gita Bahana Nusantara. Jadi bekerjasama dengan pihak Kemendikbud, yaitu untuk persiapan audisi Gita Bahana yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 13 Juli kita akan mengadakan rapat penyusunan soal dan juri yang akan mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tentang museum dan kebudayaan. Jadi pada rapat ini kita akan menentukan mungkin tim-tim ahli yang akan menjadi pembuat soal dan juga juri yang akan dilibatkan pada kegiatan itu. Sementara itu Pak Kadis yang dapat kami sampaikan dari UPTD Pengabudayaan Daerah. Terima kasih. Mohon arahan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Kadis. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erik, Pak Sekdis. Yang pertama,
untuk kegiatan kita bahana agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Pak Erik, agar menghasilkan personil yang memang dapat dipertanggungjawabkan, ya, dan itu karena ini ada menyangkut membawa nama baik Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sekdis, disegerakan saja Pak Erik konsultasi terlebih dahulu sambil paralel memanggil orang yang ahli di bidang event gitu kan, supaya ini ada sebuah gambaran. Atau begini, sebelum Pak Erik berangkat ke Jakarta, sebaiknya dilakukan dulu konsolidasi mengenai konsep acara itu sendiri, ya, supaya nanti Pak Erik punya bekal dan Pak Sekdis punya bekal di dalam menjelaskan kepada pihak kementerian, ya, sebagai pemangku kepentingan di dalam DAK ini. Diharapkan gambaran ini bisa memberikan sebuah gambaran yang pasti berkaitan dengan acara yang akan kita laksanakan. Itu saya Terima kasih Pak Kadis atas arahannya, dan selanjutnya kami melaporkan kegiatan sekretariat di minggu yang lalu. Sebetulnya mayoritas sudah dilaporkan oleh rekan-rekan bidang, seperti dari hari Senin, dan hari Senin lebih fokus kepada apel pagi dan penyusunan capil. Next aja. Terus untuk audiensi yang juga dihadiri langsung oleh Bapak Kadis, seperti dengan Red Door, upacara adat serah tahun, termasuk juga rapat pimpinan, ini juga kegiatan rutin yang kami dokumentasikan. Terus untuk hari Selasa, kita juga melakukan rapat koordinasi untuk persiapan laporan penyerapan semester 1, dan sesuai arahan Pak Kadis, tadi di apel pun sudah kami sampaikan apresiasi bahwa rapat-rapat persiapan itu menghasilkan paparan dari Pak Kadis yang diapresiasi juga oleh panelis di acara evaluasi kinerja di hari Jumat. Juga di hari Selasa, kegiatan kunjungan Dirjen Kemenkumham langsung Pak Wagub dan Dirjen Kemenkumham, termasuk juga kegiatan-kegiatan pada hari Rabu. Ini juga masih kegiatan Rabu, kita fasilitasi untuk fokus dari bidang perencanaan, penyusunan bahan terkait tentang evaluasi, juga tentang verifikasi anggaran dikaitkan dengan yang usulan yang ditambah oleh Bapeda terkait tentang Batu Jaya, Pak. Itu pun sudah dilakukan input di SIPD, dan termasuk juga menyusun pohon kinerja untuk sakit. Ini rutinitas sebetulnya di bidang perencanaan. Webinar P3DN kami pun ikut hadir dari sekretariat, dan juga tadi sudah dilakukan Bapak. Termasuk juga yang kemarin menjadi penting adalah terkait tentang temuan. Dari 13 temuan BPK, Antun Hiji, Pak Kadis kami laporkan, dan teman-teman di bawah koordinasi Bu Surya dan Pak Asmul ini terus melakukan terkait yang paling urgent adalah untuk pemetaan ulang dan pengukuran ulang beberapa lokasi. Ini kemarin di UPTD sudah menguruling kembali rumah angklung, dan direncanakan di minggu ini akan dilaksanakan untuk yang DAK di tahun 2010 ya, 2013 yang lokasinya 3 di Cirebon. Tim akan meluncur, termasuk juga sudah koordinasi dengan BPKAD. Untuk kunjungan putri remaja sudah ini tadi sudah dilakukan. Untuk hari Kamis kita juga melaksanakan koordinasi mengenai DAK non fisik kebudayaan, ini sudah dilaksanakan. Dan tentunya juga tadi arahan Pak Kadis, kami tadi pagi Pak setelah apel, kami juga tindak lanjuti ngariung kembali dengan Pak Erik CS untuk menajamkan konsep yang kemarin terkait DAK. Namun mohon izin Pak Kadis bahwa untuk rencana ke Kemendikbud tadi sudah kami komunikasikan, rencana diterima di awal minggu depan, Pak. Jadi sambil menunggu hari Senin minggu depan, kami akan penguatan dari si konsep. Tadi konsep garis besarnya sudah kita siapkan, tapi mungkin pelibatan juga pihak yang paham. Kita rencanakan besok juga kita lanjutkan rapat, dan hari ini Pak Erik bersama tim juga diskusi dengan internal kurator ya, dengan internal kurator untuk konsep dari acara. Apakah bentuknya akan langsung gebiar seperti dalam bentuk kolosal, atau lebih kepada menampilkan unggulan yang Jawa Barat
yang memang sudah di DAK hanya diganti lokusnya saja. Itu yang akan menjadi materi yang akan kami bawa ke Kemendikbud terkait tentang DAK tersebut. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain ini adalah kegiatan-kegiatan Kamis, ada juga kegiatan audiensi dengan Syariater, kami juga hadir mendampingi Pak Kadis, workshop dari Diskominfo, termasuk pembinaan dengan ASN dan non ASN dari UPTD Pak, curhat itu sudah dilaksanakan. Dan di hari Jumat juga dari pihak Bapeda kita melaksanakan kegiatan penjangan kinerja, ini juga dihadiri oleh teman-teman perencana. Terus juga ada Zoom terkait tentang yang reformasi birokrasi. Ini pun dihadiri oleh Pak Asmul dan rekan-rekan dari kepegawaian. Termasuk juga di siang harinya, yaitu kegiatan hari Jumat terkait tentang evaluasi kinerja triwulan 1 yang dilakukan oleh asisten Ekbang. Dan di luar ini pun kami laporkan bahwa sesuai dengan arahan Pak Kadis bahwa untuk pelaksanaan kurban, alhamdulillah 1 sapi yang juga diarahkan oleh Pak Puan sudah diserahkan pada yang berhak dikoordinasi oleh Pak Asmul, dan 2 domba itu juga diserahkan via Basnas, Pak. Itu yang sudah kami laporkan. Dan selanjutnya untuk kegiatan kita di minggu ini, yang pertama Senin dan Selasa kita melaksanakan DES untuk rencana akhir Renja Perangkat Daerah 2023 hari ini, dan kita juga besok itu tim perencana sudah mempersiapkan dan insya Allah kami juga hadir. Terus untuk selanjutnya juga koordinasi dengan BPKD terkait tentang yang tadi Pak, untuk yang pengukuran aset dari 3 gedung negara yang akan diserahkan, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan juga aset yang dibangun APBN. Karena itu menjadi temuan, karena secara angka memang ada beberapa data yang dianggap belum lengkap oleh inspektorat. Ini yang kami push di minggu ini. Selanjutnya juga dengan rencananya di minggu ini persiapan untuk rapor pengelola keuangan. Lalu juga mohon arahan dari Bapak, mungkin kita akan merencanakan di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juli, Pak. Dan untuk lokasi, mungkin karena kemarin di Garut, kita cari tempat yang tidak terlalu jauh. Kemarin sih usulan di Ciater, Pak, di Subang, itu usulan. Terus juga rencananya di minggu ini kita melaksanakan rapat rutin bulan BPP dan verifikator, sebagai juga pengecekan karena penyerapan kita baru 42%, termasuk antisipasi tadi dari Bu Kabid Kebudayaan. Plus juga di hari Rabu kita merencanakan untuk rapat Pokja Reformasi Birokrasi, di mana semua para pimpinan Pokja akan melaporkan progres atau persiapan atau kegiatan dilaksanakan per Pokja. Itu mungkin Pak yang dapat kami laporkan dari sekretariat. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Kadis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Apa yang sudah dikerjakan tinggal tindak lanjuti aja. Nah, tinggal pesan saya satu, bagi bidang yang tidak ada kegiatan mandatori dan penyerapannya masih dianggap kurang, itu tolong menjadi perhatian. Ya, itu bisa target kinerja kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah bisa berkolaborasi, bekerja sama di dalam menjanjikan sebuah paparan yang sangat ideal. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tolong itu dijadikan sebagai role model ya. Jadi setiap akan ada paparan atau apapun namanya itu dilakukan simulasi terlebih dahulu sehingga hasil yang kita harapkan ini bisa maksimal. Jangan sampai kita malu di depan audiens yang memang perlu informasi yang berbeda kepada kita. Saya kira itu Pak Sekdis, yang utama adalah tolong dikawal terus berkaitan dengan program-program kerja kita, yang terutama ini adalah inovasi-inovasi, ya, inovasi dan kreativitas yang perlu kita kedepankan. Demikian, terima kasih Pak Sekdis. Baik, terima kasih Pak Kadis atas arahannya kepada kita semua dan menjadi tentunya pegangan yang kita segera laksanakan baik di minggu ini juga minggu yang akan datang. Mungkin ada pilihan tambahan sebelum kita tutup dari rekan-rekan untuk Pak Kadis standby. Bukti. Ditarik. Software.
izin melaporkan kaitan usulan uang yang KPD. Kita sudah melaporkan sampai pukul 1 siang tadi, kecuali tidak registrasi sekali karena untuk penunjukannya sudah dibuka di KPD. Tapi untuk Ya, terima kasih Bu. Mungkin Pak Aida juga sudah benar di Pak Kadis. Enggak, ini jadi atensi rekan-rekan di dalam Dispar. Deadline ini saya. Pak Kadis izin Bu Kabid Kebudayaan akan disampaikan. mohon arahan Mangga Bu. kaitan dengan kegiatan mandatori itu kan sampai hari ini juga belum jelas apakah ada yang bisa digeser atau tidak, khususnya misalnya yang kegiatan yang masih menunggu. Mohon mungkin dapat diupayakan begitu ya ketika nanti ada di akhir. Jadi jangan difinalkan sekarang begitu Pak, perubahannya mohon dibatas gitu Pak. Mudah-mudahan nanti di bulan 3 misalnya atau di bulan 4 bisa juga ada perubahan anggaran walaupun parsial sehingga penyerapan bisa kita maksimalkan. Betul Pak? Mangga bisa Bu, itu kita lakukan ya, coba aja dicek kembali dan dikoordinasikan. Yang penting kan dikoordinasikan. Nah, makanya itu kan penting dibangun komunikasi terlebih dahulu Bu. Ya, Pak Sekdes dibantu BPKAD, Bapeda ya, terutama dengan TAP itu sendiri ya. Kira-kira mana resistensi ini tidak akan dilaksanakan. Nah, kita coba cari alternatif lain. Itu Bu Sekdes, Bu Febi, ya Bu Kabid. Baik, terima kasih Pak. Dan mohon izin juga melaporkan Pak, arahan Bapak terkait dengan dana hibah. Tadi Bu Surya bukti sudah lapor ke Bapeda dan ke BPKAD. Memang karena kesulitannya karena beda kode rekening Pak, itu mirip kode rekening untuk belanja BTT Pak, sehingga memang itu untuk dialihkan pada saat perubahan itu bahasa Jawa Sementawis tidak bisa Pak. Kita mungkin Sementawis itu akan versi Pak dari kegiatan di Dispar. Oh gitu, tidak bisa Pak ya? Tapi kalau yang Bu Febi akan kami koordinasikan lebih lanjut Pak. Ya, maksud saya begini, kalau seandainya memang tidak bisa, ya itu digeser, lebih baik ditarik oleh BPKAD, gitu. Kenapa? Supaya tidak menjadi kinerja kita. Halo Pak Sekdes. Ya Pak, monitor Pak. Ya itu ya. Tapi syukur-syukur kalau yang 700 juta ini bisa digeser Pak, karena kita juga masih membutuhkan untuk beberapa kegiatan yang lain yang perlu diakselerasi. Ya. Ya Pak. Oke Bang. Nun Pak Sekdes. Mungkin dari teman-teman cekap dari Bapak Pak untuk closing statement Pak, atau cekap. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya kurang begitu fokus sebetulnya ini ya di jalan karena berisik dan lain sebagainya, tapi poin-poinnya sudah saya dapatkan. Dan sekali lagi saya minta kepada Pamong Budaya ya media ini juga ikut berpartisipasi di dalam mengkritisi atau memberikan masukan-masukan untuk tercapainya target-target yang memang sudah dibebankan kepada kita. Mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, untuk mengakselerasi ini seperti bagaimana? Mangga, kami terbuka sekali mengenai info-info ini. Silakan menyampaikan kepada kami atau kepada Pak Sekdes, ya. Dan itu tentunya akan memberikan manfaat yang sangat baik juga buat kami. Buat bidang-bidang, tetap semangat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan tadi arahan-arahan saya agar ditindaklanjuti, ya, supaya apa yang kita harapkan bersama ini bisa tercapai. Itu saja saya kira. Terima kasih. Terima kasih Kadis atas closing statement, dan teman-teman ada suaranya Ibu Pamong Budaya. Terus hello, jangan lihat gambarnya aja. Bu Melin ada Pak, Bu Sri ada Pak. Ya sudah. Baik Pak Kadis, terima kasih atas arahannya dan juga kehadiran rekan-rekan semuanya.
insya Allah menjadi pedoman bagi kita semua, dan tentunya juga selamat bekerja di sisa minggu ini. Kami tutup dan kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah kegiatan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.